Hindarkanlah dirimu dari orang ramai dengan perintah Allah, dari nafsumu dengan perintahnya, dan dari kehendakmu dengan perbuatannya, agar kamu pantas untuk menerima ilmu Allah. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan diri dari orang ramai adalah secara keseluruhannya kamu telah memutuskan segala hubungan kamu dengan orang ramai dan telah membebaskan seluruh pikiranmu dengan segala hal yang bersangkutan dengan mereka. Tanda bahwa kamu telah putus dari nafsumu adalah apabila kamu telah membuang segala usaha dan upaya untuk mencapai kepentingan keduniaan dan segala hubungan dengan cara-cara duniawi. Dengan cara-cara duniawi untuk mendapatkan suatu keuntungan dan menghindarkan bahaya. Janganlah kamu bergerak untuk kepentinganmu sendiri. Janganlah kamu bergantung kepada dirimu sendiri di dalam hal-hal yang bersangkutan dengan dirimu. Janganlah kamu melindungi dan menolong dirimu dengan dirimu sendiri. Serahkanlah segalanya kepada Allah, karena Dialah yang memelihara dan menjaga segalanya, sejak dari awalnya hingga kekal selamanya. Dialah yang menjaga dirimu di dalam rahim ibumu sebelum kamu dilahirkan, dan Dia pula lah yang memelihara kamu semasa kamu masih bayi. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan dirimu dari kehendakmu dengan perbuatan Allah adalah apabila kamu tidak lagi melayani kebutuhanmu, tidak lagi mempunyai tujuan apa-apa, dan tidak lagi mempunyai kebutuhan atau maksud lain. Karena kamu tidak mempunyai tujuan atau kebutuhan selain kepada Allah semata-mata. Perbuatan Allah tampak pada kamu dan pada masa kehendak, dan perbuatan Allah itu bergerak. Badanmu pasif, hatimu tenang, pikiranmu luas, mukamu berseri dan jiwamu bertambah subur. Dengan demikian kamu akan terlepas dari kebutuhan terhadap kebendaan, karena kamu telah berhubungan dengan Al-Khaliq. Tangan yang maha kuasa akan menggerakkanmu. Lidah yang maha abadi akan memanggilmu. Tuhan semesta alam akan mengajar kamu dan memberimu pakaian cahayanya dan pakaian kerohanian, serta akan mendudukkan kamu pada peringkat orang-orang alim terdahulu. Setelah mengalami semua ini, hati kamu akan bertambah lebur, sehingga nafsu dan kehendakmu akan hancur bagaikan sebuah tempayan yang pecah, yang tidak lagi berisikan air walau setetes pun. Kosonglah dirimu dari seluruh perilaku kemanusiaan dan dari keadaan tidak menerima suatu kehendak selain kehendak Allah. Pada peringkat ini kamu akan dikaruniai keramat-keramat dan perkara-perkara yang luar biasa. Pada zahirnya perkara-perkara itu datang darimu, tapi yang sebenarnya adalah perbuatan dan kehendak Allah semata. Oleh karena itu, masuklah kamu ke dalam golongan orang-orang yang telah luluh hatinya dan telah hilang nafsu-nafsu kebinatangannya. Setelah itu kamu akan menerima sifat-sifat ketuhanan yang maha tinggi. Berkenaan dengan hal inilah maka Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Aku menyukai 3 perkara dari dunia ini: bau-bauan yang harum, wanita, dan sholat yang apabila aku melakukannya, maka mataku akan merasa sejuk di dalamnya."
Semua ini diberikan kepadanya setelah seluruh kehendak dan nafsu sebagaimana disebutkan di atas terlepas dari dirinya. Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku. Allah Ta'ala tidak akan menyertai kamu sekiranya semua nafsu dan kehendakmu itu tidak diluluhkan. Apabila semua itu telah hancur dan luluh dan tidak ada lagi yang tersisa pada dirimu, maka telah pantaslah kamu untuk diisi oleh Allah dan Allah akan menjadikan kamu sebagai orang baru yang dilengkapi dengan tenaga dan kehendak yang baru pula. Jika egomu tampil kembali, walaupun hanya sedikit, maka Allah akan menghancurkannya lagi. Sehingga kamu akan kosong kembali seperti semula, dan untuk selamanya kamu akan tetap luluh hati. Allah akan menjadikan kehendak-kehendak baru di dalam diri kamu, dan jika dalam pada itu masih juga terdapat diri atau ego kamu, maka Allah pun akan terus menghancurkannya. Demikianlah terus terjadi hingga kamu menemui Tuhanmu di akhir hayatmu nanti. Inilah maksud firman Tuhan. Sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku. Kamu akan mendapatkan dirimu kosong yang sebenarnya ada hanyalah Allah. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, hambaku yang taat senantiasa memohon untuk dekat denganku melalui solat sunnahnya, sehingga aku menjadikannya sebagai rekan-rekanku. Dan apabila aku menjadikan dia sebagai rekanku, maka aku menjadi telinganya yang dengan itu ia mendengar, menjadi matanya yang dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan, yakni ia mendengar melalui aku, memegang melalui aku, dan mengetahui melalui aku. Sebenarnya ini adalah keadaan fana atau hapusnya diri. Apabila kamu sudah melepaskan dirimu dan makhluk, karena makhluk itu bisa baik dan bisa juga jahat, dan karena diri kamu itu bisa baik dan juga bisa jahat, maka menurut pandanganmu tidak ada suatu kebaikan yang datang dari diri kamu atau dari makhluk itu, dan kamu tidak akan merasa takut kepada datangnya kejahatan dari makhluk. Semua itu terletak di tangan Allah semata. Karenanya datangnya buruk dan baik itu dialah yang menentukannya semenjak awalnya. Dengan demikian, dia akan menyelamatkan kamu dari segala kejahatan makhluknya dan menenggelamkanmu di dalam lautan kebaikannya, sehingga kamu menjadi titik tumpuan segala kebaikan, sumber keberkatan, kebahagiaan, kesentausaan, nur atau cahaya, keselamatan, dan keamanan. Oleh karena itu, fana adalah tujuan, sasaran, ujung dan dasar perjalanan wali Allah. Semua wali Allah dengan tingkat kemajuan mereka telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk menggantikan kehendak atau kemauan mereka dengan kehendak atau kemauan Allah. Mereka semuanya menggantikan kemauan atau kehendak mereka dengan kemauan atau kehendak Allah. Pendek kata, mereka itu menfanakan diri mereka dan mewujudkan Allah.
Karena itu mereka dijuluki abdal, atau perkataan yang diambil dari kata badal yang berarti pertukaran. Menurut mereka, menyekutukan kehendak mereka dengan kehendak Allah adalah suatu perbuatan dosa. Sekiranya mereka lupa sehingga mereka dikuasai oleh emosi dan rasa takut, maka Allah yang Maha Kuasa akan menolong dan menyadarkan mereka. Dengan demikian mereka akan kembali sadar dan memohon perlindungan kepada Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari pengaruh kehendak egonya atau dirinya sendiri, kecuali malaikat. Para malaikat dipelihara oleh Allah dalam kesucian kehendak mereka, dan para nabi dipelihara dari nafsu badaniah mereka. Sedangkan jin dan manusia telah diberi tanggung jawab untuk berakhlak baik, tetapi mereka tidak terpelihara dari dipengaruhi oleh dosa dan maksiat. Para wali dipelihara dari nafsu-nafsu badaniah, dan abdal dipelihara dari kekotoran kehendak dan niat. Walaupun demikian, mereka tidak bebas mutlak, karena mereka pun mungkin mempunyai kelemahan untuk melakukan dosa. Tapi dengan kasih sayangnya, Allah akan menolong dan menyadarkan mereka.